Selamat sore rekan-rekan peserta PKPA untuk di sore hari ini. Selanjutnya kita akan melanjutkan materi berikutnya. Dan tentunya materinya itu adalah mengenai surat kuasa ya Pak ya. Dan di sore hari ini pembawa dari materi ini adalah Bapak Giovanni Melianus T. SHMH. Dan beliau memiliki banyak pengalaman organisasi. Tentunya sekarang masih menjadi seorang advokat yang masih aktif tentunya ya Pak di Peradi, dan juga koordinator bidang kerjasama antar organisasi dan instansi DPC Peradi Denpasar, serta ketua Pusbakum AAI DPC Denpasar, mediator dan anggota Pusat Mediasi Nasional dari tahun 2020. Baik, untuk rekan-rekan peserta PKPA juga nanti kalau sembari Bapak memberikan materinya, boleh ada pertanyaan, silakan dipersilakan. Langsung saja Pak Giovanni. Oke, terima kasih moderator, rekan-rekan calon advokat yang saya hormati. Pada kesempatan ini kami membawakan materi menyangkut surat kuasa. Saya berharap rekan-rekan pun sudah paham, jadi calon atau seorang advokat tidak bisa melaksanakan tugasnya tanpa didasari oleh suatu surat kuasa. Kalau kita di dalam praktek yang namanya surat kuasa itu, surat kuasa artinya tertulis ya, tertulis sehingga menjadi landasan atau legal standing kita untuk mewakili seseorang atau untuk mewakili badan hukum di dalam melakukan tugas kita sebagai seorang penasihat hukum atau advokat. Jadi di dalam poin yang pertama perlu saya tekankan dulu bahwa yang namanya surat kuasa itu merupakan pintu masuk kita di dalam beracara. Kalau nanti saudara sesudah session ini akan banyak berlatih menyangkut hukum acara, baik hukum acara perdata maupun hukum acara pidana maupun hukum acara yang lainnya. Karena di sana memberikan kita kewenangan untuk melakukan suatu tindakan hukum dalam rangka membela, mempertahankan hak-hak daripada klien kita berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Jadi makanya disebut surat kuasa itu sebagai pintu masuk di dalam beracara. Rekan-rekan yang saya hormati, baik yang ada offline maupun yang online. Jadi kalau kita berbicara surat kuasa, itu merupakan tahap, menurut saya itu tahap kedua sebelum kita melakukan suatu tindakan hukum atau suatu proses hukum. Karena apa? Tahap pertama tentu kita ketemu klien. Dari klien ada kesesuaian, ada permintaan, ada pengaduan, ada permohonan. Berdasarkan permohonannya dia itu, kita tidak mungkin langsung melakukan suatu upaya atau tindakan hukum. Tetapi kita juga meminta ketegasannya dia. Kita minta legal. Kita minta authority. Pelimpahan kuasa, kewenangannya dia kepada kita. Sehingga barulah kita buatkan surat kuasa. Sesudah surat kuasa itu selesai, barulah kita melakukan legal action yang diharapkan atau apa yang bisa kita lakukan terhadap kepentingan klien kita. Oke. Yang perlu diperhatikan di sini adalah saya memperhatikan rekan-rekan di dalam dunia praktek itu setelah mendapat kuasa itu actionnya itu wah saya ini pengacara, wah saya bisa dong bikin apa saja. Ini menyalahi kode etik. Kemarin sudah dapat pendidikan menyangkut kode etik. Bagaimana hubungan kita dengan klien, bagaimana hubungan kita dengan rekan sejawat, bagaimana hubungan kita dengan pihak lainnya. Sehingga disinilah kita dituntut taati dan patuhi kode etik yang telah ditetapkan nantinya, dan itu akan lebih menguatkan setelah saudara itu dilantik menjadi seorang advokat. Ambil sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sesudah itu saudara sudah resmi, maka saudara sudah boleh beracara. Ya, mari kita lihat sumber hukum
dia mengatur menyangkut surat kuasa, ya. Di sana kita lihat ada sumber hukumnya itu di BW, ya. Kalau kita masih mahasiswa itu kita disuruh hafal, atau yang kita sebut sekarang dengan KUH Perdata itu. Siapa yang sudah punya KUH Perdata di rumah? Kalau yang sudah, coba angkat tangan. Kalau itu tidak punya, maka kita belum siap. Karena semua aturan main menyangkut hukum keperdataan kita ada di sana. Terus ada juga aturan menyangkut surat kuasa ini kita ketemukan di dalam aturan khusus yang diatur di HIR RBG. Sekarang saya tanya lagi, sudah pernah baca belum HIR atau RBG? Di dalam S1, waktu kuliah S1 itu, saudara diperkenalkan dengan beberapa aturan hukum. Yang kita pakai sebagai hukum landasan hukum acara itu adalah HIR dan RBG. Ya, tolong diteliti lagi. HIR itu berlakunya di mana, RBG itu berlakunya di mana, untuk golongan mana saja, untuk siapa saja. Ya. Dasar hukum yang berikutnya adalah kita ketemukan di dalam surat edaran Mahkamah Agung. Surat edaran Mahkamah Agung itu mengatur mengenai cara pemberian surat kuasa itu juga, mengatur mengenai penggunaan surat kuasa itu juga. Bentuk surat kuasa juga ditentukan. Sebelum saya lanjutkan, apakah ini ada 2 session? Session yang pertama menyangkut teori, session yang kedua menyangkut praktek. Kenapa saya bilang praktek? Karena yang menentukan saudara lulus atau tidak nanti di ujian profesi advokat itu adalah saudara itu mampu atau tidak membuat surat kuasa. Kalau model soal bagian pertama itu berupa multiple choice, mungkin sekitar 100 atau 120 nomor. Session yang kedua itu masalah praktek. Jadi saya minta saudara-saudara semua calon advokat agar betul-betul serius memahami surat kuasa ini. Dan satu lagi yang nanti akan menjadi keseriusan bagi kalian adalah bagaimana menyusun sebuah surat gugatan. Tapi sebelum sampai surat gugatan, sekarang saudara diajak untuk berbicara atau membaca, memahami tentang surat kuasa dulu. Ya. Jadi surat kuasa ya itu merupakan fokus penilaian. Saudara boleh belajar hukum HAM, saudara boleh belajar hukum administrasi negara dan sebagainya. Tetapi nanti pada saat ujian ada poin essay atau ujian secara essay itu hanya ada 2. Bisa membuat surat kuasa dan membuat surat gugatan. Kalau itu saudara tidak bisa, mohon maaf, tidak perlu saudara maju lagi, cukup, artinya tidak lulus. Jadi materi ini sangat penting. Ya. Sekarang mari kita lihat bentuk surat kuasanya itu. Di dalam pasal 1795 itu disebut menyangkut atau mengatur mengenai surat kuasa umum. Kalau ada umum berarti ada khusus. Surat kuasa umum itu adalah surat kuasa kepada seseorang untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa berupa mengurus harta kekayaan pemberi kuasa dan segala sesuatu yang berkaitan dengan yang dikuasakan. Itu umum. Artinya bisa melakukan suatu tindakan hukum lebih dari satu. Bedanya daripada surat kuasa khusus, surat kuasa khusus itu sifatnya itu hanya untuk mengurus kepentingan tertentu saja. Ini yang kita pelajari sekarang. Saudara sebagai seorang advokat diberikan surat kuasa itu untuk mengurus perkara tertentu saja. Misalnya perkara perceraian, jelas di sana hanya khusus perceraian, tidak boleh menyangkut dulu hal-hal yang lain. Atau mengurus kepentingan adopsi anak, itu terbatas di situ. Tetapi kalau surat kuasa yang sifatnya umum, itu misalnya untuk mengurus hartanya, udah hartanya sebentar di sini, sebentar di sana dan sebagainya.
Nanti kita pelajari bagaimana surat kuasa khusus itu. Ya. Jadi di sana atau di dalam sebuah kuasa, surat kuasa, ada beberapa pihak atau ada dua pihak paling tidak. Pemberi kuasa yang kita sebut sebagai Lastgeber atau instruction atau mandat, dan pihak penerima kuasa. Ya. Nah, dua pihak ini, yang satu pemberi kuasa, dia memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa. Dalam hal ini penerima kuasanya adalah seorang advokat untuk melakukan upaya hukum demi kepentingan pemberi kuasa. Paham ya? Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh langsung ditanya atau nanti pada saat session tanya jawab kita akan diskusikan itu. Nanti pada saat akhir daripada acara ini akan kita analisa contoh surat kuasa. Dan itu saya harapkan nanti saudara betul-betul paham. Nanti di ujian itu pasti akan keluar. Bukan soal itu, tetapi bentuk soal untuk bikin surat kuasa itu pasti menjadi prioritas utama. Ya. Kalau kita lihat daripada surat kuasa umum, pemberi kuasa itu melimpahkan perwakilan atau mewakilkan kepada penerima kuasa untuk mengurus kepentingannya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang ditentukan dalam surat kuasa. Dengan demikian penerima kuasa berkuasa penuh bertindak mewakili pemberi kuasa terhadap pihak ketiga untuk dan atas nama pemberi kuasa. Oleh karena itu penerima kuasa bertanggung jawab atas segala perbuatan yang perbuatan kuasa sepanjang perbuatan itu dilakukan kuasa tidak melebihi wewenang yang diberikan oleh pemberi kuasa. Itu sih kuasa umum ya. Sekarang saya mau fokus pada surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus itu didasarkan pada pasal 1795 KUH Perdata. Itu dinyatakan pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu mengenai hanya satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan si pemberi kuasa. Bentuk kuasa inilah yang menjadi landasan hukum pemberian kuasa kepada advokat untuk bertindak di depan pengadilan dalam mewakili kepentingan pemberi kuasa sebagai pihak prinsipal. Jadi pemberi kuasa itu kita sebut itu prinsipal saya. Atau orang bilang, oh itu klien saya. Jadi nanti biar tidak kalah sama advokat-advokat yang lain, tidak tahu istilah-istilah yang begitu. Oh itu prinsipal saya. Nanti kalau enggak waktu di pengadilan, Pak lawyer, tolong hadirkan prinsipal saudara. Bingung apa itu prinsipal. Di dalam hubungan kuasa, maka dia prinsipal atau si klien kita itu sebagai pihak pemberi kuasa. Oke ya. Ada lagi bentuk surat kuasa yang tadi surat kuasa umum, surat kuasa khusus, sekarang surat kuasa substitusi. Nanti di surat kuasa yang saudara terima atau yang saudara buat akan ada ketentuan tersendiri. Surat kuasa ini dapat dilimpahkan baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain. Itu nama itu bunyi frase daripada kuasa substitusi. Tapi kalau kata-kata itu tidak dicantumkan, maka saudara tidak boleh mengalihkan perkara ini atau urusan klien ini kepada pihak lain. Itu hati-hati. Jadi artinya apa? Surat kuasa yang kita terima oleh karena mungkin kita sakit atau kita berhalangan untuk melakukan legal action terhadap untuk kepentingan klien kita kasih, si Budi, tolong dong kamu sebagai kamu pun pengacara juga, tolong wakili saya ya untuk ikut sidang, katakan penyerahan eksepsi atau untuk penyerahan duplik atau replik di pengadilan. Jadi si Budi itu, pihak ketiga itu, dia dia sebagai wakil kita di pengadilan, tapi dia tidak menerima kuasa dari klien kita. Dia menerima kuasa substitusi dari kita. Ya. Jadi berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung, maka syarat
itu dalam surat kuasa khusus ya atau surat kuasa substitusi itu harus menyebutkan dengan jelas spesifik atau maksud daripada surat kuasa itu. Ya. Terus menyebutkan kompetensi relatif. Nah, ada yang sudah tahu apa itu kompetensi relatif? Nah, gini. Jadi kompetensi relatif itu adalah kewenangan atau wilayah hukum daripada sebuah pengadilan negeri untuk menangani atau untuk memeriksa sebuah perkara. Misalnya, kompetensi relatifnya itu pengadilan negeri Denpasar. Berarti dia berwenang untuk mengadili perkara-perkara yang merupakan yang di Denpasar. Tapi kalau misalnya kewenangan kompetensi relatif itu di Surabaya, maka harus di sana. Sekarang dari mana kita bisa menentukan itu? Daripada subjek-subjek atau para pihak yang tertera di dalam sebuah perkara. Budi dari Jakarta menggugat Ketut Budi Ketut Perwata di Denpasar. Ya, di mana dia menggugat? Objek gugatannya itu ada di Surabaya, tanah yang dimasalahkan itu di Surabaya. Gugatannya kemana? Nah, ini nanti hati-hati karena nanti di soal itu bisa dimainkan begitu. Budi orang Jakarta, dia beli tanah di Surabaya, tetapi yang punya tanah di Surabaya itu si Ketut Atnyana ini di Denpasar. Kalau digugat, kalau kedua orang ini ada konflik hukum, gugatannya di mana? Nanti di hukum acara nanti akan sesudah ini akan diajarkan itu juga menyangkut kompetensi hukum. Tadi mungkin di perdata 1 sudah disampaikan. Ya. Jadi kalau kondisi demikian maka ada beberapa dasar hukum untuk yang bisa kita gunakan di mana kompetensi relatif daripada perkara itu. Di mana pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara itu? Apakah Denpasar, apakah Surabaya atau Jakarta? Ya. Ya, jadi ini harus betul-betul dipelajari, ya. Terus menyebutkan identitas kedudukan para pihak sebagai penggugat. Oke, waktu dia mewakili itu dia jelas kedudukan sebagai penggugat atau tergugat, ya. Menyebutkan secara ringkas pokok atau konflik itu, oke, ya. Kita lihat bentuk-bentuk surat kuasa formulasi daripada surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus itu berbentuk tertulis atau akta yang biasa disebut surat kuasa khusus. Nanti di bagian akhir daripada pertemuan kita ini akan ada contoh. Ya. Terus di situ 2 berisi pernyataan penunjukan kuasa dari pemberi kuasa yang berisikan penunjukan kuasa dari pemberi kuasa ya, kepada penerima kuasa. Sekarang yang namanya penerima kuasa itu bisa lebih dari 1. Oh, ini grup nih Pak, kantor satu rombongan, ada 50 orang, waduh banyak banget ya. Memberikan kuasa kepada A, B, C, D, F dan seterusnya. Banyak kan? Nah, sekarang dalam pelaksanaannya gimana? Nanti formulasi di dalam surat kuasa itu diberitahukan bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk melakukan upaya hukum tuntutan hukum terhadap si ini. Jadi seorang boleh mewakili ke sidang, 50 orang ke sidang semua kan nggak ada tempat untuk pengacaranya, hanya untuk beberapa orang saja yang nanti mewakili. Jadi 1 masuk berarti sah. Karena di situ dia juga dibilang bertindak baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri. Itu. Ya. Untuk selanjutnya saudara boleh membaca di surat edaran Mahkamah Agung mulai dari tahun 59 sampai tahun 94 itu mengatur mengenai surat kuasa, ya. Itu yang sifat ini saya pikir saudara udah bisa
mandiri untuk mencari solusinya. Coba diperhatikan di poin syarat dan formulasi yang di halaman 8 itu. Berdasarkan pasal 123 ayat 1 HIR, itu surat kuasa khusus itu hanya menyebutkan pokoknya saja, yaitu surat kuasa berbentuk tertulis dan akta yang disebut surat kuasa khusus, sehingga bentuknya sederhana. Jangan bikin surat kuasa yang bacanya udah susah, ya. 2. Berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 94, itu mengatur mengenai syarat kuasa khusus. Yang pertama, menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan. Nanti saudara akan kita tunjukkan, ya. Yang kedua, menyebutkan kompetensi relatif tadi untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum pada pengadilan negeri Denpasar. Kalau tidak menyebutkan kompetensi relatifnya, maka lawan kita akan melakukan yang namanya eksepsi. Surat kuasanya cacat formil karena tidak mencantumkan kompetensi relatif daripada pengadilan mana atau di tempat mana ini perkara. Jadi untuk melakukan gugatan perbuatan melawan hukum atau gugatan wan prestasi pada pengadilan negeri mana harus jelas, ya. Terus yang berikut adalah menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak. Nanti di sana itu kita pakai dasarnya adalah KTP sesuai dengan surat ketentuan Mahkamah Agung yang terbaru. Maka kalau melakukan menuliskan identitas para pihak itu harus sesuai dengan urutan atau sesuai dengan ciri atau ketentuan dari KTP. Nama, tempat tanggal lahir, semua sampai jelas. Ya. Terus yang berikut adalah secara ringkas dan konkret menguraikan menyangkut pokok objek sengketa yang diperkarakan. Ini juga pokok objek sengketa. Objek sengketa itu kan misalnya sengketa objeknya itu tanah misalnya. Berarti di sana itu akan tercermin di pengadilan negeri mana bisa dilakukan. Nanti baca di ketentuan-ketentuan menyangkut kompetensi absolut. Kalau kompetensi absolut itu mengatur mengenai pengadilan mana, bukan pengadilan negeri mana, pengadilan apa ya. Kalau kompetensi absolut menyangkut pengadilan tata usaha negara, membagi berdasarkan fungsinya, ya, peradilan umum, pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, itu kompetensi absolut. Oke. Kita maju ke halaman 9, bentuk kuasa di depan pengadilan. Zaman dulu itu masih diperbolehkan melakukan upaya hukum dengan kuasa lisan. Tapi sekarang itu hampir tidak ada lagi karena dengan ketentuan dari Mahkamah Agung untuk pengisian data-data form apa semua, pengadilan negeri kelihatannya agak sulit untuk memberikan kuasa secara lisan di depan pengadilan. Harus ada bentuk, dan sekarang kan pengacara kan sudah banyak. Jadi sudah bisa semua. Kalau zaman dulu yang susah, mau jadi prokol pengacara tempo dulu, ya. Terus kuasa yang ditunjuk dalam gugatan. Nah, ini berdasarkan pasal 123 ayat 1 HIR, pasal 147 ayat 1 RBG, cara penunjukan dikaitkan dengan pasal 118 HIR dan 142 RBG, di mana diajukan secara tertulis. Jadi di sana formulasinya begini.
Yang bertanda tangan di bawah ini kuasa hukum, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama klien saudara. Dengan ini mengajukan gugatan titik-titik terhadap si ini pada pengadilan mengajukan gugatan wan prestasi atau perbuatan melawan hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut atau dengan alasan-alasan sebagai berikut. Nah, itu kuasa di dalam surat gugatan. Kuasa di dalam surat gugatan itu dasarnya dari surat kuasa itu sama satu kuasa. Kita menyebutkan tanggalnya berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Juni tahun 2021. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama siapa klien saudara atau prinsipal saudara. Ya. Saya moga-moga teman-teman yang lain di rumah atau di tempat yang lain sudah memegang atau sudah memiliki teks yang sama dengan saya. Karena ini kita akan masuk kepada 19 poin penilaian surat kuasa. Artinya apa? Inilah yang harus ada di dalam surat kuasa. Tadi saya bicara masih terlalu banyak yang belum paham atau banyak di mana. Sekarang kita mau real nih. Yang pertama ada judul surat kuasa. Ada judul. Coba lihat di halaman terakhir. Model lampiran itu ya. Sesudah sekian dan terima kasih itu ada judul. Jadi kalau saudara disuruh membuat surat kuasa, yang pertama saudara bikin atau saudara tulis adalah judulnya itu. Surat kuasa. Ada lain yang boleh kasih frase surat kuasa khusus atau surat kuasa pidana. Tetapi biar nyaman-nyaman saja surat kuasa saja ya. Oke. Yang kedua di sana ada yang harus ada adalah identitas pemberi kuasa. Identitas pemberi kuasa. Itu saudara uraikan sesuai dengan uraian yang di KTP. Ya, nanti kalau ada waktu saat ujian itu ingat itu. Misalnya si Ketut Goblek, laki-laki atau perempuan, umur sekian, ya, identitas yang lainnya, pemegang KTP nomor sekian dan sebagainya, alamat di sini jelas, ya, kewarganegaraan, agama, status, pekerjaan semua ditulis, ya. Yang ketiga ini atau poin yang ketiga, kata-kata selanjutnya disebut pemberi kuasa. Ada saudara ngecek, ada betul di halaman terakhir? Ada ya? Yang keempat, kata-kata dalam hal ini memilih domisili hukum di kantor kuasanya di bawah ini dengan memberi, ya. Jadi itu kata-kata merupakan bagian daripada surat kuasa yang memberikan kewenangan kepada kuasa hukumnya agar nanti surat menyurat menyangkut perkara ini dijatuhkan atau ditujukan kepada alamat kantor kuasa hukum itu. Ya, jelas ya? Poin yang kelima, kata-kata harus berisikan kata-kata dengan hak substitusi dan hak retensi. Ingat tadi apa itu substitusi? Hak untuk? Ayo. Hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruhnya perkara ini kepada pihak lain. Terus, apa itu hak retensi? Ayo. Ya. Jadi hak retensi itu kita kenapa kita wajib menaruh ini di dalam surat kuasa? Sebetulnya ini untuk sebagai perlindungan terhadap si pengacara itu sendiri. Gini. Karena biasanya banyak kejadian setelah perkara selesai, prinsipal kita itu lebih pintar dari lawan. Hilang dia.
Sekarang kita mau panggil Pak sini dulu, bayar dulu, belum siap nih, belum bayar nih, enak aja. Makanya untuk mencegah itu, saudara boleh menahan atau memegang dokumen-dokumen daripada prinsipal saudara. Udah biarin aja dia mau lari aja dulu. Tahu dokumen semua di sini kok. Itu hak retensi. Itu untuk menjamin hak daripada saudara sebagai lawyer. Ya. 6. Identitas penerima kuasa. Nah, identitas penerima kuasa itu berarti siapa? Kuasa hukumnya ya. Itu diuraikan. Nama sama juga. Yang di sini yang lebih pentingnya adalah bukti sumpah sebagai advokat itu, ya, BAS namanya, bukti acara sumpah yang diterbitkan oleh pengadilan tinggi itu kita tuliskan penyumpahan tanggal sekian, nomor sekian sampai selesai, ya. Ya, memang saya tidak mencantumkan itu, nanti akan tambah pusing saudara mikirnya, ya. Tapi harus itu. Nanti idealnya kalau idealnya nanti kita akan latihan. Ini sudah untuk biar how to know dulu ya. Ya. Terus di situ ada nomor peradi saudara. NIA, nomor NIA itu saya pertama, Pak NIA Bapak sekian loh. NIA itu saya pikir Niawati gitu. Tahu-tahu nomor induk advokat. Ya. Dan alamat kantor saudara. Masalahnya adalah kebanyakan atau masih ada juga pengacara-pengacara yang tidak punya kantor. Mau ketemu orang di Dunkin Donat, mau ketemu orang di ayam goreng, gitu. Tapi dapat aja itu. Justru itu banyak dia punya. Jadi harus saudara mencantumkan alamat kantor saudara. Karena apa? Itu menjadi tempat korespondensi. Nanti sudah daftar perkara, pengadilan memberi surat, mengabari macam-macamnya, itu lewat alamat itu. Sekarang masih kurang nih alamat email kita. Karena pendaftaran perkara sekarang itu sudah e-court. Nggak bisa kita daftar manual lagi. Gitu. Jadi ini identitas penerima kuasa ini harus betul-betul lengkap. Next. Poin yang ke-7. Kata-kata dalam hal ini dapat bertindak secara ini yang tadi saya bilang. Kalau pengacaranya seagrobak, prinsipalnya satu, maka harus dipakai. Dalam hal ini dapat bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Ya, jadi saudara punya partner, ingatin ditulis ini. Nanti bagaimana ditulisnya nanti ada di situ, ya. Terus 8, kata-kata itu dituliskan selanjutnya disebut penerima kuasa. Jadi dari identitas penerima kuasa itu kita tutup dengan selanjutnya penerima kuasa. Sesudah itu ada tulis khusus. Saudara lihat nanti dicontoh ya. Yang ke-10 ada bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Ini catatan atau rincian legal action apa yang akan kita lakukan terhadap perkara ini untuk kepentingan prinsipal kita. Maka kita tulis bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, mewakili dan membela kepentingan hukum pemberi kuasa selaku penggugat atau dirubah. Kalau mau menggugat baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa untuk membuat, menandatangani dan mengajukan surat gugatan kepada pengadilan negeri Denpasar, katakan ya, Denpasar, terhadap lawan kita itu siapa? Ya, terhadap who knows, siapa? Misalnya lawan kita si Ketut Teller, laki-laki ya, identitas juga kita harus ingat tulis dia. Sehingga nanti pada saat dipanggilnya
tidak salah alamat. Ketuteler alamat dusun Banjarangkan atau Pak jalan ini nomor sekian, kecamatan, desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi. Itu harus jelas. Oke. Itu malah sudah sampai di poin yang ke-11 ya, bertindak untuk membuat menandatangani dan mengajukan gugatan perdata. Oke, clear. Yang ke-12 itu kualifikasi surat gugatan. Inilah banyak terjadi kejadian-kejadian yang tidak diharapkan muncul. Karena nanti di surat gugatan saudara, nanti akan sesudah ini saudara berlatih, perihal gugatan wan prestasi atau perihal gugatan perbuatan melawan hukum atau perihal gugatan perceraian, atau kadang-kadang orang atau belum banyak ada ya yang salah menuliskan atau salah menilai atau salah membuat kualifikasi gugatan. Harusnya wan prestasi dibikinnya perbuatan PMH. Dua buah kualifikasi hukum yang tidak ada hubungannya. Jadi kalau surat kuasa kualifikasi hukumnya sudah salah, maka dieksepsilah oleh lawan kita, gugurlah, ditolaklah gugatan kita. Kasihan kan? Oke. 13 kata-kata pengadilan negeri mana, ya nanti itu yang tadi sudah saya gambarkan, ke pengadilan negeri mana menyangkut kompetensi hukum, kompetensi relatifnya ya. Terus yang 14 terhadap tadi yang saya bilang Iwayan Teller desa apa-apa di negara atau di mana. Oke. Itu identitas tergugat. Identitas tergugat harus dituliskan secara jelas. Kalau tidak, nanti jurusitanya bawa surat panggilan mau bawa kemana? Kita contohkan namanya Ketut Budi di desa Jagaraga. Kalau desa itu kecil, orang saling kenal nggak apa-apa. Tapi kalau kayak Surabaya di desa apa gitu, bingung. Jadi identitas dan alamat daripada tergugat harus jelas diuraikan. Tidak boleh disingkat-singkat atau tidak boleh dikurangi. Makanya sebelum saudara melakukan gugatan terhadap orang, sebaiknya disurvei. Survei, betul orang ini ada di sini enggak? Ada di sini ada KTP-nya enggak? Ada bukti apa yang ini? Gitu. Kalau enggak, kasihan gugatannya capek-capek nulis. Terus, ini poin 15 ini saudara boleh menghafalnya, tapi di situ ada tertulis di pengadilan menyangkut kompetensi relatif tadi. Ya, legal action apa saja yang bisa saudara lakukan berdasarkan surat kuasa ini. Jadi nanti itu dihafal ya. Kalau nanti untuk ujian, ini kata-kata untuk menghibur saja. Untuk ujian nggak usah semuanya dihafal, cukup pendek-pendek aja biar cepat nulisnya. Nanti juga habis ini saudara pulang ke rumah jangan buang materi ini, saudara tidur, jangan. Berlatih menulis. Satu hari harus bisa berlatih menulis satu surat kuasa. Pertama mungkin hanya 30 menit. Dikurangin lagi waktu itu, dicepatin lagi tulisnya. Sampai dapat 15 menit satu surat kuasa. Itu berarti saudara sudah punya peluang bisa lulus ujian advokat, udah bisa, upahnya bisa. Surat kuasa loh, belum gugatan. Terus 16 ada kata-kata penutup, demikian surat kuasa ini dibuat dan berlaku sejak ditandatangani. Ya, itu penutupnya. Terus tempat, tanggal, tahun, Denpasar tanggal sekian, tahun sekian. Terus tanda tangan pemberi kuasa di sebelah kanan, penerima kuasa di sebelah kiri. Di atas meterai bukan 6.000 lagi tapi sudah 10.000. Ya, jadi nanti pada saat try out
atau pada saat ujian, saya tidak perlu repot-repot. Kamu bikin sampai di mana? Tanya, 19 poin itu kamu udah tulis semua atau enggak? Jadi gampang kita menilai ini orang lulus atau tidak, lihat di poin sampai poin keberapa dia menulisnya. Kalau hanya judul doang, nilainya 01 misalnya, nggak dapat lah. Atau sampai poin poin yang ke-16, ya baru nutup, belum tanda tangan, belum sah surat kuasa itu. Ya, jadi nanti kita akan ketemu lagi di tryout. Setelah saudara mengerjakan soal, saya hanya menanyakan 19 poin itu saudara sudah terapkan atau belum. Jadi rekan-rekan yang di rumah, sama penekanan saya, tolong hafal betul 19 poin yang menjadi dasar sahnya sebuah surat kuasa. Tidak akan sama dengan orang-orang lain karena mereka mungkin hafalnya nggak pakai poin-poin, jadi dia nggak tahu saya. Tapi kita punya cukup, kita, Pak saya kerja sampai poin ke-5 saja udah ngos-ngosan. Kenapa? Tidak pernah latihan menulis cepat, tidak pernah memori saya dilatih untuk bisa mengingat identitas pemberi kuasa, identitas penerima kuasa, tujuan kuasa, kompetensi hukumnya dan sebagainya. Ya. Itu kira-kira menyangkut poin-poin penilaian sebuah surat kuasa. Nah sekarang kita lihat, surat kuasa itu apakah berlaku seumur hidup? Ya, maka di sana diatur di dalam pasal 1813 KUH Perdata bahwa dibolehkan berakhirnya perjanjian kuasa secara sepihak atau unilateral. Gini. Apakah surat kuasa yang sudah ditandatangani kita udah terima itu boleh dicabut? Nah ini kan bahasanya sebetulnya diakhiri secara resmi kan dicabut ya. Boleh dicabut? Boleh dong. Kalau pemberi kuasa merasa tidak terakomodir apa yang dia harapkan, dia maju terus kan konyol. Jadi cara terbaik, mohon maaf, saya cabut surat kuasa. Bagaimana pencabutan surat kuasa? Dia gampang, bisa diucapkan di depan sidang atau bisa diucapkan kepada saya cabut surat kuasa saya. Tetapi zaman sekarang biar etis, dan ini kode etik lagi untuk saudara pengacara, calon-calon. Kadang-kadang ada pengacara-pengacara ya membodoh-bodohi daripada klien, cabut aja kuasanya di sana sama aku, kasihan ya. Itu etikanya nggak benar ya. Jadi kita nggak boleh menghalangi atau mencari keuntungan terhadap perkara yang dijalankan oleh rekan sejawat. Apalagi menyuruh mencabut surat kuasa. Ya. Nah, kalau si pemberi kuasa ini atau prinsipal ini merasa tidak nyaman dengan kuasa terdahulu, dia boleh mencabutnya dengan menuliskan surat kepada Bapak Petrus, kantor advokat and the gang misalnya. Saya dengan ini saya mencabut surat kuasa saya tertanggal 5 Juni tahun 2021. Ya. Dengan alasan ini. Dia boleh bikin. Setelah diterima surat kuasa, ya mau tidak mau itu kan sudah dicabut. Kita tidak boleh mewakili dia lagi untuk melakukan kewenangan mewakili pemberi kuasa karena kuasa sudah dicabut. Ya. Ini ada lagi secara sepihak atau salah satu pihak meninggal. Sekarang saya mau tanya saudara-saudara, kalau perkara sementara berjalan di pengadilan, terus prinsipal kita mati, bagaimana nasib perkara itu? Apa dilanjutkan, apa dibiarkan, atau bagaimana? Awam dulu, nggak usah pakai berdasarkan pasal sekian, nggak usah dulu. Kalau dilihat secara ini pemberi kuasa sudah tidak ada, ya kita sudah tidak bisa lagi menguasakan diri, menerima kuasa. Artinya sejak pemberi kuasa itu meninggal atau tidak ada, maka gugurlah kuasa itu. Gitu loh. Jadi jangan ngeyel, nggak bisa, pokoknya harus maju terus karena saya belum dibayar nih, nggak ada acara itu.
Ya. Sehingga kalau memang di tengah jalan dia sudah meninggal, gugatan yang sementara berjalan dianggap gugur. Sekarang kita lihat ahli warisnya sebagai ahli warisnya bisa bertindak selaku kuasa baru. Dia bisa memberikan kuasa lagi. Kita ulang lagi. Tidak bisa perkara dilanjutkan, tapi kita mulai lagi dari awal. Ya. Iya. Karena kita surat kuasa kita berdasarkan orang yang masih hidup. Kalau orang sudah mati nggak bisa lagi. Ya. Ada lagi satu, ini tolong saudara-saudara berdasarkan kode etik melepas kuasa. Kapan waktunya kita melepas kuasa? Kadang-kadang gini, kenapa melepas? Aduh, ini orang kalau terusin stres aku. Tiap hari diburu, tiap hari gini, kalau terus mati aku. Udah tak lepas no. Ingat, pada pelepasan kuasa, jangan pada saat-saat yang genting. Tapi pada saat-saat misalnya sebelum gugatan, ya kita lepas aja. Tapi sudah persidangan lagi rame-rame ya, lepas kuasa. Jangan, ya kasihan. Mereka itu orang butuh untuk dibantu. Karena apa? Falsafah daripada sebagai kuasa hukum itu kan sebetulnya kita membantu orang. Jangan kita melarikan diri pada saat orang butuh bantuan kita. Aturan boleh sebetulnya, tapi hati nurani kita kan tidak bagus, ya. Terus ditanya, Pak Giovanni pernah melepas kuasa? Ya pernah. Jadi semuanya bisa terjadi. Orang bisa cabut kuasa, kita juga bisa cabut kuasa. Tapi kalau untuk kita lihat pada saat yang mana yang terbaik agar jangan sampai mengganggu kepentingan daripada prinsipal kita. Itu kira-kira. Oke, kira-kira itu. Nah, sebelum kita tanya jawab, kita ingin mengecek. Buka halaman ini, di situ ada judul contoh surat kuasa. Sekarang saya ingin tahu dari situ yang hadir di depan. Kalau yang di rumah bisa interaksi nggak? Bisa. Bisa ya? Oke. Mereka udah dapat yang sama dengan ini? Oke. Sekarang coba salah satu di situ baca ini, apa yang ada di sini? Silakan. Yang contoh surat kuasa, Dik. Contoh surat kuasa. Waktu kita sampai jam berapa? Sampai 6:30, Pak. 6:30, masih setengah jam lagi ya. Kita lagi sedikit kita akan tanya jawab. Baca saja, Mas. Surat kuasa ya, Pak ya? Iya. Surat kuasa yang bertanda tangan di bawah ini. Oke. Nama, ya. jenis kelamin, umur, identitasnya sama dengan KTP kan? Iya, betul. Oke. Terus baca selanjutnya. Selanjutnya sebagai pemberi kuasa. Oke. Jadi paham ya, pemberi kuasa itu siapa? Orang pribadi atau badan hukum itu berapa? Siapa aja? Ingat loh, jangan sampai ini salah paham. Orang pribadi si Budi Satria, PT boleh nggak ngasih kuasa ke saudara? Boleh. Boleh. Koperasi boleh nggak? Boleh. Yayasan boleh nggak? Boleh. Nah, inilah maksudnya. Kalau dia berdiri sebagai PT, identitas yang ditulis di sini adalah direkturnya, direktur utama. Nanti ditulis di bawahnya, dalam hal ini bertindak selaku direktur PT ini yang beralamat di sini berdasarkan akta notaris ini nomor sekian dan semua gitu. Jadi harus jelas. Ingat, jangan sampai kesalah kaprah di soal ini. Boleh orang perorangan, boleh badan hukum. Oke. Silakan lanjut. Yang dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum yang tetap pada kantor kuasanya dan secara tegas memberi kuasa penuh dengan hak substitusi dan hak retensi baik sebagian maupun seluruhnya kepada nama Giovanni Melionis. Like that ya. Jadi itu identitas. Ini nanti identitas penerima kuasa ini harus dilengkapi dengan bukti
penyumpahannya, semua lengkap. Nomor Indo Advokat. Iya, jadi misalnya 3 pengacara harus uraikan satu-satu itu. Maka surat kuasa itu jadinya panjang. Ada orang hemat kertas, Pak, biar 1 halaman saja. Akhirnya nggak lengkap. Di eksepsi lawan kita langsung KO. Ya, kasih teman yang lain baca lanjutannya. Nomor 8 ya? Lanjut. Advokat pada kantor advokat dan Iya. dan konsultan hukum law firm Oke. Giovanni and Associate beralamat bla 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 Oke. Denpasar, Bali, email bla bla bla. Itu Selanjutnya email disebut perlu. sebagai- Email perlu karena zaman sekarang kita udah biasa mengirim dokumen, mengirim surat itu lewat. Email yang terdaftar di IKOT ya Pak ya? Iya, nanti itu yang terdaftar. Ya. Selanjutnya Selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. penerima kuasa. Ya. Gitu ya. Terus itu ingat nanti dicocokkan poin 19 poin itu Iya. ya. Khusus. Nah, itu harus ada itu. Karena ini surat kuasa khusus. Jadi kalau kita hubungkan tadi di situ tulis surat kuasa, khususnya di sini Iya. ketemu. Ya. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa guna membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri Denpasar terhadap saudari bla 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 Ya. sebagai tergugat. Itu identitasnya Iya. lengkap ya. Ya. Oke. Iya, kalau nggak tahu identitas lawan kamu nyerang tembok, Mas. Pertanyaan Pak, boleh Pak? Ya. Kan tadi Bapak bilang kan harus survei dulu tergugatnya di mana. Misalnya data di perjanjian kita itu beralamat di Jalan Tengku Umar. Ternyata tergugat ini sudah nggak ada di Tengku Umar dan kita nggak tahu dia seranda di mana. Itu bagaimana Ada Pak ya? sebuah pola biar gugatan bisa jalan Iya. di tempat yang bisa kita buktikan dengan surat keterangan domisili baik KTP ataupun apa. Itu bisa dipertanggungjawabkan. Oke. Ya. Sesuai data yang kita terima Iya. ya. Di KTP yang Iya. telah di perjanjian misalnya. Karena apa? Begitu dikirim surat ke alamat itu, katakan orangnya tidak ada, maka surat itu akan diteruskan kepada kepala desa Kepala lurah desa. untuk menerimanya. Iya. Aman. Ada lagi satu pola, lawan kita itu hilang, Hilang jejak. tanda kutip. Maka kita akan tulis Budi Satria yang dahulu beralamat di Jalan Teku Umar 125 Denpasar, namun kini tidak diketahui keberadaannya di wilayah Indonesia. Kalau itu nanti proses peradilannya akan panjang. Mesti tunggu panggilan umum namanya, diumumkan dulu 3 kali Umumkan. berturut-turut, Oke. baru perkara lanjut. Nah, itu kelemahannya. Jadi Itu perkaranya hilang jejak. panjang. Kita sudah nggak Iya. tahu. Oke, silakan lanjut dulu yang lain. Selanjutnya mengenai hal tersebut di atas. Iya, oke, stop. Itu ketentuan atau kriteria atau uraian perbuatan yang akan dilakukan oleh seorang pengacara itu, saudara harus tahu betul. Hafal itu. Ya. Hafal. Tuh tadi udah bilang nggak usah semuanya, nggak apa-apa. Ya harus. Tapi nanti waktu ujian itu ya tulis yang bisa nyambung-nyambung saja, nggak usah banyak-banyak. Oke, di langsung penutupnya. Pemberi kuasa dengan ini menegaskan dan mengakui segala sesuatu yang diperbuat oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini dan akan membebaskan dan melepas penerima kuasa terhadap segala macam tuntutan dan gugatan serta tanggung jawab lainnya sebagai akibat dari penandatanganan dan pelaksanaan surat kuasa khusus Ya. ini. Itu sebetulnya kita minta kekebalan kepada atau kita mempertaruhkan kekebalan hukum kita. Karena apa? Orang awam itu tidak tahu yang diperbuat oleh kuasa hukumnya seolah-olah prinsipal kita. Artinya gini loh, prinsipal kita atau orang yang berbuat itu kita jadi ikut-ikutan. Saya barusan selesai ngurus satu juga, ya ini rekan sejawat, dilaporkan di kepolisian.
katanya dia mencemarkan nama baik dan memalsukan dokumen. Karena apa? Dia membuat surat gugatan perceraian. Lawan dia tidak percaya, tidak yakin. Kamu berarti mencemarkan nama baik saya dong. Padahal kita lihat kembali kepada undang-undang advokat, kita itu dilindungi hukum. Ingat nanti di pasal 18 nanti dipelajari ya. Apa yang kita perbuat tidak boleh dituntut karena kita menjalankan perintah. Kita dilindungi hukum. Maka di klausul ini tidak semua surat kuasa saya berikan, tetapi untuk peradisai harus kita punya. Agar nanti kalau orang tuntut, baca baik-baik itu kamu nuntut saya salah. Karena apa yang saya lakukan bukan saya identik dengan pemberi kuasa. Jadi saya tidak boleh dituntut. Itu sampai stres tuh pengacara itu. Karena dia dituntut. Kan biasa kalau kita bikin surat gugatan pasti kita ngomong tanda kutip jelek-jeleknya orang kan. Nah, dia komplain, saya nggak gitu. Ya kalau nggak gitu lawan di pengadilan. Tapi dilaporin polisi. Penghinaan sampai hati. Ya. Jadi ini tetap. Tapi kalau pada saat ujian ini nggak usah ditaruh ya. Biar nggak bikin pusing lagi ya. Pada saat ujian UPA ini nggak usah ditaruh, nggak apa-apa. Nggak usah dituliskan, nggak apa-apa. Tapi kalau nanti praktek, saudara harus menulis ini agar orang jangan salah tembak. Klien kita yang nakal, bukan kita yang nakal. Ya, baca selanjutnya. Demikian surat kuasa ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Oke, itu poin yang keberapa? Nanti di 19 poin itu diperhatikan betul. Yang seterusnya? Dan pasar 5 Juni 2021. Ingat, surat kuasa itu harus tertulis itu. Karena di sana kita tahu timingnya dia sejak kapan kita menerima surat kuasa. Terus? Penerima kuasa. Ya, ada dua pihak itu kan? Ya. Dan ingat meterai. Meterai berapa sekarang? 10.000. 10.000. Ya. Harus jelas. Nanti pada saat ujian, saudara disuruh bikin yang begini misalnya. Kan di situ ada meterai kan? Saudara jangan tempel meterai, tapi ada juga yang nempel meterai. Kasihan rugi dia. Gambar aja seolah-olah itu meterai, rupiah 10.000. Terus tanda tangannya gimana? Jangan saudara tanda tangan ya, tulis TTD saja. Karena saudara tanda tangan berarti saudara tidak sadar hukum. Kamu palsuin tanda tangan orang. Betul nggak? Si Budi Harjadi ditandatangani oleh si Ketut Eka. Artinya apa tuh? Pemalsuan dong. Ya, jangan ya, tulisnya TTD saja. Kalau ya kamu sebagai penerima kuasa ya tanda tanganlah sebesar-besarnya. Oke, itu kira-kira. Silakan, mari moderator, silakan kita buka tanya jawabnya. Terima kasih untuk Pak Giovanni. Kita buka pertanyaan dulu untuk teman-teman yang ada di sini. Boleh silakan? Kita kasih untuk 2 penanya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Monik. Saya ingin bertanya untuk 19 poin penilaian surat kuasa tersebut apakah harus terstruktur, maksud saya harus sesuai urutan atau misalnya ada poin-poin yang bisa diletakkan di awal ataupun di akhir, misalnya seperti kata-kata hak substitusi dan hak retensi ini, apakah harus di awal atau dapat di sebelum di akhir gitu maksudnya saya Pak. Untuk hak substitusi itu boleh seperti yang sekarang tertera, boleh di sebelum penutup. Boleh. Tapi yang lain-lain tidak ada toleransi lagi. Kalau itu boleh, saya pikir itu boleh, toleransi boleh. Kalau yang lain tidak ada. Baik, terima kasih. Oke. Siap, silakan. Langsung jawab ya, biar nyambung ya. Oke. Ya, yang laki-laki dulu nggak apa-apa. Silakan. Terima kasih. Ini sedikit saya coba membandingkan soal poin yang terakhir tadi itu soal pemberian kuasa dengan ini menegaskan untuk melindungi advokat. Saya coba contohkan dengan beberapa kasus, termasuk kalau kita ingat kasus Pak Freddy yang pengacaranya Setia Novanto yang kemudian di penjara karena obstruction of justice. Itu kira-kira seperti apa, Pak itu? Contempt of apa? Contempt of Obstruction of justice, menghalang-halangi
tindak kepolisian. Beda. Siap. Ini bukan menghalang-halangi. Ini ketentuan ini untuk memberi imunitas, memberi perlindungan hukum kepada penerima kuasa. Beda. Jadi gini, itulah over confident, over action. Kenapa? Sudah terima kuasa, dia berlaku seolah-olah dia itu yang bisa mengatur semuanya, menyembunyikan klien, menyembunyikan dokumen, menahan dokumen. Nggak boleh, itu udah menyalahi kode etik. Sudah menyalahi kode etik, melanggar hukum lagi, menghalang-halangi jalannya proses proses hukum. Tidak boleh. Makanya tadi saya awalnya kita bicara surat kuasa, sebetulnya kita bicara kode etik. Ya. Jadi tidak boleh menerima. Tadi awalnya sudah saya bilang, begitu penerima surat kuasa dia berlaku seolah-olah super body, seolah-olah penguasa besar. Sehingga kliennya ditaruh di belakang, dia maju dengan kewenangan baju advokatnya, baju lawyernya. Nggak boleh. Ya. Yang di sini yang saya batasi adalah agar apa yang dilakukan seorang pengacara hanyalah menjalankan perintah daripada kliennya untuk memberikan perlindungan hukum, untuk memberikan proses hukum agar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Itu saja. Oleh karena yang melakukan perbuatan, katakanlah klien kita pencuri, pembunuh misalnya, yang melakukan tindak atau perbuatan yang melanggar hukum itu adalah klien, bukan pribadi advokat. Jadi harus bisa bedakan, ya. Kita mewakili dia, kita membela mati-matian dia, bukan berarti kita pelaku. Cuman pada saat persidangan kalau membela pembunuhan atau perkara-perkara yang rame, pengacara itu harus dijaga sama kepolisian. Karena kita juga ikut di wilayah yang cukup rawan. Saya pernah begitu. Perkaranya terpaksa disidangkan ke Denpasar, tidak bisa di Bangli karena orang Bangli itu katanya hebat-hebat. Jadi perkara ditarik, selama persidangan di belakang saya ada polisi terus. Gitu loh. Jadi demi keselamatan kita. Ya? Jelas? Untuk kasus ini. Berarti hak imunitas advokat saat itu nggak berlaku itu, Pak? Bukan. Jadi hak imunitas kita sudah diatur dalam undang-undang advokat. Bahwa advokat di dalam menjalankan tugasnya tidak boleh dituntut. Itu jelas menjalankan perintah undang-undang. Kalau kamu sudah terima surat kuasa terus kamu bikin perbuatan melanggar hukum, ya kamu dituntut. Nggak ada hak imunitas yang melindungi kita. Tapi kalau kita menjalankan perintah undang-undang untuk membela kepentingan orang, maka itu dibolehkan. Misalnya begini, orang tuntut mati-mati, klienmu salah itu dia bunuh orang. Enggak, klien saya nggak salah, dia nggak bunuh orang. Cuman pas dia lewat, orang itu mati di situ. Sekarang mari kita buktikan. Gitu loh. Kalau kamu bilang dia bunuh orang, kamu bisa tunjukkan bagaimana cara dia membunuh? Kita akan, makanya di dalam proses-proses begitu, kita akan ada rekonstruksi. Bagaimana sih dia melompat ke pintu pagar, membuka jendela, mencongkel atau membuka atau merusak apa, mengambil barang atau membunuh orang, disitulah dia. Di situ proses pembuktian secara materialnya. Beda antara pembuktian di perdata sama di pidana. Pidana itu untuk pembuktian mencari kebenaran material. Kalau perdata untuk mencari kebenaran formal. Gitu ya. Oke, lanjut. Silakan yang lain lagi. Baik, terima kasih. Yang dari rumah. Kita lanjut ke pertanyaan teman-teman yang online. Bisa ditunjukkan pertanyaannya? Oke. Pipin. Ini dari Pipin Haryanto. Surat kuasa itu seperti dicontoh, surat kuasa apakah baku selalu seperti itu, Pak? Oke. Dan setiap surat kuasa itu harus ada logo law firm. Oke. Untuk Pipin Haryanto, SOS SH, saya mau sampaikan begini. Yang namanya surat kuasa itu idealnya belum berisi logo daripada law firm atau kantor hukum. Karena apa? Itu dari orang yang tidak punya dokumen, orang yang tidak punya logo kasih ke kita. Bagaimana mungkin di dalam surat kuasa sudah tertera si utama and partner law firm.
Kalau logo dari perusahaan dibolehkan nanti kalau dari PT, badan hukum nanti ada capnya dia. Tapi Nggak perlu kop. Jadi usahakan surat kuasa itu putih. Iya, karena tidak ada. Iya. Kalau waktu kita melakukan tindakan hukumnya baru pakai logo daripada law firm kita atau logo dari pengacara itu. Ya, maksud saya waktu dia memberi kuasa dia mewakili perusahaan kan gitu. Dia memberikan kuasa pada kita itu kalau dia pakai kop surat perusahaan. Boleh, itu nggak salah. Memberikan kuasa. Boleh. Ya. Oke. Jelas ya Mas Pipin? Suaranya nggak bisa keluar ya? Iya. tapi faktualnya Bisa. pakai letterhead dari law firm bisa. Oke. Oke, Pertanyaan sambil jalan lagi. selanjutnya. Ada lagi? Nggak, From faktualnya sudah di dalam begitu. Putu Dari Karina Sari Devi, Devi. ya. Mohon izin bertanya. Biasa. Apabila perkara sudah dinyatakan selesai sesuai dengan kerusakan, apakah diperlukan lagi surat? Oh iya. Ini yang sering disalah paham, sering disalahgunakan oleh teman-teman. Kita semua lah ya. Kalau tadi kita bicara surat kuasa khusus, artinya hanya untuk menangani perkara khusus. Seandainya khusus untuk perkara perbuatan melawan hukum atau perkara perceraian di pengadilan negeri, kalau perkaranya sudah putus, maka pada saat itu habislah surat kuasa itu. Kekuasaannya habis. Bagaimana kalau dia mau banding? Kalau dia mau banding atau dia mau kasasi, bikin surat kuasa baru lagi. Zaman dulu masih dibolehkan surat kuasa itu dari pengadilan negeri sampai Mahkamah Agung boleh, tapi sekarang sudah tidak. Jadi begitu selesai pekerjaan, selesai tindakan hukum terhadap perkara yang dibatasi, perkara yang sudah ditunjuk itu diberikan kepada kita, maka pada saat itu gugurlah atau selesailah surat kuasa itu. Jelas ya? Kita masih ada waktu. Oke. Kita kembali Lagi ke teman-teman waiting yang for, lagi di sini lagi. ke online dulu ya. Ah. Apakah surat kuasa harus dibuat rangkap dua dengan keduanya dimaterai atau cukup satu saja dan prinsipal menerima salinan? Oke. Jadi pada prinsipnya surat kuasa itu satu. Jangan pakai double. Kalau perjanjian orang pakai dua, dibuat dalam rangkap dua bermeterai cukup, satu untuk si A, satu untuk si B. Tapi untuk surat kuasa cukup satu saja. Kalau klien atau prinsipal memerlukan maka itu bisa dikopi. Kenapa? Untuk mencegah nanti besok-besok surat kuasa ini disalahgunakan. Double ini di sini jalan lagi, di sana jalan lagi. Oke, jelas. Oke, kita Oke, ke untuk offline. Paulina, silakan. Silakan. Yang di offline, Offline, teman-teman ada silakan. yang mau tanya? Yang pertama, tadi kan Bapak menyebutkan memang nggak masuk di unsur 19 poin tadi. Cuman untuk melindungi advokat yang kata-kata terakhir bahwa pemberi kuasa dengan ini menegaskan dan mengakui segala sesuatu bla 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 serta tanggung jawab lainnya sebagai akibat dari penandatanganan dan pelaksanaan surat kuasa khusus ini. Ya. Jika dalam hal kan ini sepertinya misalkan kliennya nggak mau, pemberi kuasa nggak mau karena merasa Apakah ini bahasa simpelnya boleh nggak ini ditangguhkan? Karena kadang-kadang iya, kadang kliennya nggak mau karena buat mereka kok ngeri gitu loh misalnya. Boleh, sebetulnya boleh. Tetapi ini saya ingatkan lagi, ini demi kepentingan daripada penasihat hukum atau lawyer itu sendiri. Jadi kita juga mestinya jaga diri, jangan ceroboh mentang-mentang ini ya biar masuk aja kuasanya dulu. Nanti besok-besok ada masalah, baru bingung. Kita juga secara etik kan bisa dilindungi Pak ya sama undang-undang Betul, advokat. itu kita itu dilindungi oleh, Undang-undang. tapi orang lawan itu dia menganggap baik pengacaranya, baik prinsipal kita dianggap dua-duanya sama. Jadi kita bikin ini model tadi, saya baru selesaikan satu juga di kepolisian. Si penasihat hukum itu dilaporkan karena dia memalsukan dokumen, karena dia menghina, dia memfitnah di surat gugatannya. Loh gimana menghinanya? Polisi juga goblok. Ini orang jelaslah dia menjalankan perintah undang-undang, menjalankan perintah pemberi kuasa, kok bisa diterima laporannya? Ya, jadi polisi pun harus dikasih pencerahan. Pak, oke, makasih. Yang kedua, saya mau tahu yang tadi contoh si Pak Budi apakah di Surabaya ataupun di
Bali Kompetensi itu atau di relatif. Jakarta? Iya, terima kasih. Jadi biasanya salah satu aspek untuk menilai kompetensi relatif itu objek perkara. Ya. Kalau objek perkaranya berupa barang tidak bergerak, idealnya gugatan di situ disampaikan. Karena apa? Nanti akan ada namanya pemeriksaan lapangan, PS, pemeriksaan setempat. Hakim akan ke situ. Betul nggak ada tanahnya yang 50 hektar itu ada nggak? Wilayah hukumnya di mana sih? Objek bergerak di mana saja bisa. Di mana tergugat ada. Tapi ingat, terbalik kalau saudara berbicara menyangkut gugatan perceraian di pengadilan agama. Nah, kalau gugatan perceraian di pengadilan agama itu dilakukan di mana tempat tinggal istri. Iya. Di mana istri berada. Misalnya kawinnya di Jakarta, istrinya di Bali. Kalau lakinya masih di Jakarta atau di Surabaya menggugat istrinya, dia harus ke Bali. Itulah perlindungan hukum kepada sang istri. Tapi kalau istri yang menggugat, ya gugat di mana tempat istri berada. Nah, ya. Nanti di hukum Islam nanti saudara diajarkan kompilasi hukum Islam, ya. Tapi harus paham dulu biar nanti pada saatnya oh begini toh. Gitu. Oke? Kita masih punya 10 menit lagi. Teman-teman masih ada yang mau bertanya? Yang di offline sudah habis pertanyaannya, Pak. Yang di online maksud saya, jadi yang di offline kita tambah pertanyaannya, ada lagi? Cukup? Oke, cukup Pak. Oke, jadi saya ingatkan sekali lagi bahwa ini sebetulnya simpel. Kalau saudara udah jadi pengacara, gampang copy paste, gampang kali. Tetapi untuk memulainya saudara harus belajar. Capek memang, tapi itulah nikmatnya nanti jadi kalau jadi pengacara. Gua susah-susah dapat biaya lawyer fee-nya banyakin dong, kan gitu ya. Jadi saya tidak mau banyak berbicara lagi untuk dasar hukum, untuk alasan atau untuk menyempurnakan materi ini. Saudara boleh surfing baik di internet maupun di literatur yang ada. Tapi pesan saya simpel, pakailah poin-poin yang tadi sudah diuraikan di dalam membangun suatu bangunan surat kuasa yang kokoh. Kita tidak main-main karena kita dari kemarin kita bicara mau biar be professional lawyer. Jadi mau be the best. Itu semua harus dengan susah payah, bukan gampang kita dapat. Saya berbicara ini karena apa? Kami angkatan pertama dari Peradi. Angkatan pertama, kedua, ketiga dari Peradi itu untuk lulusnya maksimal 23%. 23% se-Indonesia. Kalau sekarang enak. Sudah 23% lulusnya, magangnya harus betul full 2 tahun, harus ada laporan persidangan, laporan sidang, semua thread harus betul-betul fix. Kalau enggak bisa disumpah. Jadi kami sangat cukup memahami niat-niat rekan-rekan. Cuman sekarang ini kan dengan perpecahan, dengan berbagai macam induk organisasi advokat, membuat semua ini kita teledor. Sehingga hari ini saya mau bilang, tetap patuh pada kode etik, tetap patuh kepada aturan main, rule, dan jangan melanggar hukum. Karena apapun dia, saudara berbaju pengacara pun kalau melanggar hukum pasti ditindak. Ya, itu pesan saya. Dan tetap patuhi, ingat berapa poin? 19. Nanti pada saat tryout saya akan tanya itu. Nanti pada saat ujian saya akan tanya itu. Karena ini materi yang nanti akan diuji, bukan multiple choice. Ya, kira-kira demikian. Saya menyampaikan terima kasih atas kesempatannya dan kepada saudara-saudara calon advokat tetap semangat karena hari ini baru masuk hari yang kedua. Nanti tanggal sekian lagi nanti kita ketemu lagi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikianlah materi surat kuasa dari Bapak Giovanni. Boleh tepuk tangan yang meriah untuk Pak Giovanni.